Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Yang kami muliakan dan kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir, serta kedua mempelai yang baru saja melaksanakan akad terberat dalam kehidupan dan sudah mulai menaiki kapal yang sedang berlabuh dan berlayar dan akan terus berlayar. Kita berharap kapal itu sampai ke pulau yang bernama surga. Kapal itu dinahkodai oleh seorang suami dan dianggotakan oleh seorang istri. Sebuah akad terberat, singkat diucapkan, berat di timbangan. Mitsaqan ghalidha, akad terberat, terhebat, terdahsyat yang baru saja diucapkan hanya dalam hitungan detik. Kita bisa mendengarkan kurang dari 1 menit. Saya terima dan kawinnya, saya terima nikah dan kawinnya. Itu adalah akad terberat, dan kita telah menyaksikan saksi-saksi itu ada dalam ibadah pernikahan. Hadirin hadirat yang Allah SWT, nasihat ini adalah nasihat yang bukan hanya untuk kedua mempelai, tapi untuk saya pribadi dan juga untuk hadirin hadirat yang sedang hadir menyaksikan keajaiban berupa pernikahan. Mengapa kita katakan keajaiban? Karena memang Allah menyebutnya sebagai tanda-tanda, ayat. Allah menjadikan unta Nabi Saleh sebagai ayat, Allah jadikan Quran sebagai ayat, dan Allah jadikan pernikahan sebagai ayat. Wa min ayatihi. Dan bukankah sesuatu hal yang menjadi tanda berarti adalah bagian dari kekuasaannya, bagian dari kebesarannya, bagian dari keagungannya, bagian dari kemuliaannya, bagian dari kemewahannya. Kita menyaksikan keagungan Allah, dipasangkannya laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan bagian kecil dari yang Allah berikan berupa sakinah, berupa mawaddah, berupa rahmah, yang mana kedua belah pihak menantikan dan menginginkan kedua hal itu. Dahulu kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika menyebutkan selamat kepada orang yang menikah adalah dengan birrifa'i wal banin, atau semoga langgeng dan semoga punya anak. Tetapi kemudian ucapan tersebut dihapuskan ketika Nabi SAW datang, dan Nabi menggantinya dengan ucapan yang lebih baik lagi. Bukan hanya sekedar langgeng, bukan hanya sekedar punya anak, karena sekedar langgeng dan punya anak bukan tanda kesuksesan pernikahan. Pernikahan bukan dilihat dari seberapa lamanya, dan bukan dilihat dari seberapa banyak anak dan banyak hartanya. Maka Nabi mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Keberkahan yang dicari bukan sekedar bertambahnya harta dan bertambahnya anak, meskipun itu sebuah kebahagiaan yang dirasakan bagi kedua mempelai dan setiap pasangan suami istri, tapi keberkahan yang kita cari, karena keberkahan yang didoakan oleh Nabi dan keberkahan yang kita doakan seluruhnya. Kita hari ini mendoakan barakallahu laka, semoga pernikahan Ananda Lutfan dan Ananda Erisa menjadi berkah, yang berkah itu bertambahnya kebaikan, meluasnya dan meluapnya keberkahan dilihat dari seberapa dekat kita kepada Allah selepas menikah. Karena cobaan pernikahan tidak dilihat dari awal ijab dan qabul saja, tapi nanti menjelang kita sudah berumah tangga satu rumah, berbulan-bulan, bertahun-tahun, berdekade-dekade, kita akan lihat cobaan-cobaan itu. Badainya akan banyak, arusnya akan kencang, anginnya akan mudah sekali membuat kapal menjadi terporak-porandakan. Agar kapalnya tidak karam, maka nahkodanya butuh iman dan ilmu. Agar kapalnya tidak karam, maka anggotanya butuh iman dan ilmu. Kita semua butuh ilmu, butuh iman dalam menjalankan hubungan rumah tangga. Karena ini adalah akad terberat. Kalau kita tidak siapkan bekal, bekalnya bukan perabotan, bekalnya bukan furnitur, bekalnya bukan sekedar barang-barang di rumah,
Bahkan bekalnya bukan honeymoon, bekalnya adalah taqwa. Allah Ta'ala yang sendiri mengatakan wa khairuz zadi taqwa, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang dibawa dalam kehidupan dan dalam pernikahan yang menjadi rumusan rumah tangga terpelik di dalam kehidupan, maka bekalnya adalah takwa. Bertakwalah menjadi suami dan istri, karena mustahil kita sakinah, mustahil kita mawaddah, mustahil kita rahmah kalau kita tidak bertakwa. Mustahil sakinah, mawaddah, warahmah kalau suami istri bermaksiat. Mustahil sakinah, mawaddah, warahmah kalau suami istri melakukan kesyirikan. Mustahil. Semua didapati dengan mendekatkan kepada Allah, karena kita adalah hamba Allah dan kita sedang bermain peran menjadi hamba Allah ketika kita menjadi suami dan menjadi istri. Ananda Lutfan dan Ananda Erisa, setelah kita melihat betapa singkatnya akad ijab kabul yang kita dengar barusan, kita harus mengetahui bahwa status saat ini telah berubah. Saat ini kau telah menjadi pasangan dan sekaligus menjadi pakaian. Allah Ta'ala yang menyebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan menariknya, ayat ini adalah ayat yang ditaruh oleh Allah Ta'ala di pertengahan ayat tentang puasa, yang beberapa hari ke depan kita akan melaksanakan puasa. Allah Ta'ala sebelum di lembar sebelumnya Allah mengatakan syahr Ramadan kutiba alaikumus siyam, kemudian Allah katakan uhilla lakum, dan di tengah-tengahnya Allah katakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mengapa ada ayat tentang rumah tangga di tengah-tengah ayat puasa? Para ulama menyebutkan bahwa memang Ramadan memang adalah suasana yang terbangun dan tercipta untuk keluarga. Keluarga harmonis itu juga bisa tercipta ketika Ramadan. Maka kita berharap di bulan Sya'ban ini, Ananda Lutfan dan Ananda Erisa, atau kita katakan Bang atau bukan Bang, Mas Lutfan dan Pok Erisa, karena dari Betawi kan, kita berharap menjalani rumah tangga di bulan Ramadan. Kalau kemarin sahurnya yang bangunin alarm, sekarang sahurnya yang bangunin istrinya. Kalau kemarin sahurnya pakai ojol diantar, sekarang sudah ada yang masakin. Kalau kemarin bukanya hanya dengan menonton highlight MU, sekarang sahurnya ditemani oleh bidadari tercinta di depan mata. Maka berbahagialah yang memulai rumah tangga di bulan Ramadan dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, penuh keharmonisan. Kita berharap bahwa euforianya bukan hanya tercipta di detik-detik tadi, tapi benar-benar kita rasakan di beberapa tahun ke depan, di puluhan tahun ke depan, bahkan hingga sehidup sesurga. Bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Karena ibadah terlama yang dikerjakan oleh seseorang adalah pernikahan. Salah satunya adalah pernikahan. Sebagaimana Nabi SAW yang beristrikan istrinya ketika di dunia, maka beliau akan beristri kembali dengan istri yang sama ketika berada di surga kelak. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernikahan juga adalah ajang untuk saling menolong dalam ketaatan. Maka ketika kita menikah, kita sedang mencari partner ibadah. Kita sedang mencari teman yang membantu kita untuk beribadah. Anda Lutfan seorang penghafal Quran boleh jadi, dan Anda Risa boleh jadi adalah seorang pengajar atau penghafal Quran. Kita berharap dari Quran itulah kita mendapatkan keberkahan, dan dari wasilah Quran kita juga mendapatkan bimbingan, petunjuk serta arahan. Maka jangan menjadikan justru rumah tangga jauh dari Quran. Jangan jadikan rumah tangga justru semakin jarang murojaah, jarang untuk membaca Quran. Jadikanlah rumah tangga untuk saling berlomba-lomba untuk mengkhatamkan Quran sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Menjadikan tempat untuk murojaah dan saling mudzakarah tentang Al-Quran, mentadabburinya. Karena rumah tangga memang adalah tempat kita untuk menaikkan level surga kita. Dan bukankah Allah sendiri yang mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang beriman itu akan dinaikkan surganya apabila ada anak keturunannya yang ternyata punya surga lebih tinggi daripadanya, tanpa dikurangi surganya sedikit pun, hanya karena punya keturunan orang-orang beriman. Dan ingat, keturunan beriman tidak mungkin dihasilkan dari ayah dan ibu yang tidak beriman. Maka kita butuh menjadi ayah dan ibu yang beriman, agar kelak kita menurunkan dan diamanahkan oleh Allah Ta'ala keturunan-keturunan yang beriman. Karena itulah definisi dari mawaddah dan rahmah.
Mawaddah, kecintaan yang dibuktikan, dan rahmah adalah buah hati yang berwujud kasih sayang Rabbul Alamin. Hadirin hadirat Allah SWT, untuk menutup, karena sebagaimana tadi pantun-pantun yang sudah kita dengar dari penghulu, pantun-pantun yang sudah kita dengar dari para orang tua kita dan para ustaz-ustaz al-fadhil yang telah berikan kesempatan untuk kita mendengarkan pantun-pantun yang begitu penuh dengan hikmah, maka pernikahan lagi-lagi hari ini mengalami penurunan. Gen Z semakin malas dalam menikah. Data yang terbaru saja kami baca tadi, semakin meningkatnya perceraian dan semakin menurunnya tingkat keinginan Gen Z untuk menikah. Maka Ananda Lutfan dan Ananda Risa menjadi salah satu exceptional atau Gen Z pengecualian yang melalui masa-masa ini dengan berani untuk menikah. Tidak banyak orang yang mau berani menikah karena kekhawatiran ekonomi, kekhawatiran tidak bisa menafkahi, kekhawatiran A, B, C, D. Tapi lihatlah, Allah Ta'ala memberikan janji, pesan besar kepada siapa di antara kita yang melaksanakan ibadah seumur hidup ini. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Siapa yang merasa fakir, Allah akan kayakan, Allah akan cukupkan, Allah akan urai segala macam problematika kita, dan Allah akan selesaikan setiap derap langkah kita, dan Allah akan mudahkan perjalanan-perjalanan kita. Yakinlah dengan pertolongan Allah dengan menikah, dan jadikanlah pernikahan sebagai ketambahan dari taatan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Sekali lagi kami ucapkan barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkahi kalian dalam keadaan senang dan sulit, suka dan duka, sempit dan lapang. Semoga Allah berkahi kalian dan mengumpulkan kalian di dalam sebaik-baiknya tempat dan kesempatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.